Oh, salah itu. Publik itu. Tulisannya salah nih. Jarak publik nih. Ini kayak mana kah ini? Jarak publik ya. Jarak publik. Ini menunjukkan kenapa kita harus mempelajari dimensi ruang ini kira-kira. Biar mudah untuk membedakan. Membedakan komunikasinya. Jadi kita bisa tahu saat kita dengan teman kita, loh, kok hilang sendiri? Oh, ini jadi mouse-nya ya? Iya, itu mouse. Itu. Nah, saat ada komunikasi antara dua orang atau dua kelompok, kita bisa mengidentifikasi, oh dia berinteraksi sosialnya dengan bentuk apa. Kenapa kok jaraknya segitu? Aduh, intim ini, interaksi sosialnya intim. Nanti kalau habis kuliah kita bisa mengidentifikasi. Berprasangka ya, kita mengkira-kira, oh mbak ini sedang jarak pribadi. Tapi bagaimana kalau di MRT, rapat, banyak orang, terus kita harus jaraknya intim. Itu kan dimensinya. Kalau itu mungkin ke ruang. Ke ruang. Tadi kita ingat, interaksi sosial, berarti ada kontak dan ada komunikasi. Saat kita di MRT, kita mencoba, oh, dua mepet. Tidak ada komunikasi, tidak ada kontak sosial. Kita lihat. Ini dimensi waktu. Dan dimensi ruang, betul tadi dimensi ruang. Ini saya bati titik gitu ya. Kalau masnya ganteng. Terus ini ada dimensi situasi. Dimensi situasi adalah interaksi sosial terbentuk akibat adanya situasi tertentu. Masing-masing situasi memberikan efek yang berbeda tergantung dari rangsangan. Ada orang sama singa di hutan. Pasti kita pikirnya, itu mau dimakan itu orangnya. Tapi kalau ada orang sama singa di sirkus, sama kita tepuk tangan. Interaksi sosial antara seseorang dengan singa menjadi berbeda saat dia berada di situasi yang berbeda. Interaksi dimensi waktu. Kalau yang dimensi ruang dan dimensi tadi sudah lah ya. Dimensi situasi ini yang betul-betul sedikit segitu tadi. Mungkin penjelasan saya dengan gambar cukup bisa dimengerti. Nanti bikin contoh ya. Nah, sekarang belajar 2. Kegiatan belajar 1, ada pertanyaan? Udah tinggal setengah jam. Jelas dulu ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Tadi ada positif, negatif, kemudian ada primer dan sekunder. Di sini kita mau lebih mengerti, mempelajari secara detail antara yang positif dan yang negatif. Pertama ini ada Mariati dan Suryawati. Dia membagi interaksi sosial menjadi 3. Yang pertama individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok dan kelompok. Dari awal kita bahas. Nah, ini secara umum interaksi sosial ada 2, asosiatif, disasosiatif. Sudah kita bahas tadi, kalau asosiatif itu nama kerennya positif, kalau disasosiatif nama kerennya yang bersifat negatif. Oh, asosiatif, positif. Kalau ada dis-nya berarti negatif. Sekarang ingat-ingatnya. Tadi ingat kalau positif berarti tujuannya ke hal yang positif atau kerjasama. Kalau yang negatif lebih ke pertentangan. Asosiatif. Ada 4 macam. Hubungan yang positif, interaksi sosial yang positif ada 4 macam. Yang pertama kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Di modul ada, bisa dibaca nanti. Saya cuma merangkum untuk lebih mudah. Kerjasama, suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tujuannya sama. Mbak Brigita sama Mbak Mita, tujuannya sama, mengerjakan tugas sosiologi. Jadi kerjasama. Saya punya Mbak Mita. Nah, bentuk kerjasama ada beberapa macam. Ada spontan, langsung, kontrak, dan tradisional. Kalau spontan, begini misalkan. Hari ini saya bagi kelompoknya, Mbak Brigita sama Mbak Senawati, Mbak Rima sama Mbak Mita, lupa. Mbak Grace sama Mbak Ati.
Mbak Alessandra sendiri. Nah, itu kerjasama spontan kan ditentukan oleh orang lain. Biasanya karena di perusahaan misalkan terpaksa didiskusikan sama bosnya. Kamu sama itu kita bikin itu spontan. Kemudian langsung ya secara langsung pada waktu itu di sini ketemu akhirnya kita kerjasama bersama secara langsung. Kalau kontrak ya karena ada kontraknya, karena saya sudah kontrak dengan UT harus ngajar seperti ini, kerjasama dengan Mbak Yeni, Pak Abdi, Pak Dani kalian dengan adanya kontrak. Kalau tradisional biasanya suku-suku gitu kerjasamanya kita sama ini kalau kita ngerjakan sawah bersama-sama, jadi nggak sih yang tradisional. Kemudian itu macam-macamnya ada lagi kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, joint venture. Bisa dibaca di modulnya. Yang kedua, akomodasi. Salah satu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia meredakan pertentangan. Maksudnya? Kata-kata mudahnya? Bukannya akomodasi itu. Apa Mbak? Akomodasi itu nyaris kayak adaptasi. Akomodasi itu mungkin ini sarana. Sarana? Ada lagi? Tapi kita bilang akomodasi itu sarana. Interaksi, saling menyesuaikan diri. Ini penjelasan panjangnya, penjelasan simpelnya gimana sih? Apa sih akomodasi itu? Uang akomodasi. Ya, kita dapat uang. Biaya akomodasi itu biaya perjalanan. Biasanya biaya akomodasi dan transportasi. Biasanya. Itu akomodasi. Akomodasi di dalam interaksi sosial ini intinya terjadi pertentangan. Blok kiri, blok kanan, bertengkar. Kemudian kita lakukan akomodasi, difasilitasi biar pertentangannya reda. Kita akomodasikan antara blok kanan, blok barat, diakomodasikan biar pertentangannya selesai. Secara gampangnya seperti itu akomodasi. Jadi bisa diterima dulu. Difasilitasi. Jadi dia bukan biaya kalau di sini. Akomodasi seperti itu mungkin. Kalau itu di sisi akuntansi sama di finansial keuangan sama di sosial mungkin agak berbeda pengertiannya. Kalau di komunikasi dan sosiologi, akomodasi di sini artinya kita menyesuaikan. Penyesuaian antara dua kelompok yang bertentang, kita jadikan satu pemikirannya untuk menyelesaikan pertentangan itu. Akomodasi lebih ke penyesuaian. Iya. Dan penyelesaian masalah pertentangannya. Penyesuaian. Sarana untuk menyelesaikan pertentangan mungkin gitu. Jadi maksudnya itu usaha untuk bukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan antara dua pertentangan atau berapa itu, tapi diusahakan biar mereka itu tidak bertentang untuk meredakan. Ini mungkin usaha lah ya. Berarti usaha untuk meredakan satu pertentangan kelompok atau antar kelompok. Tapi mesti akomodasi itu pasti dari sebuah pertentangan. Iya, jadi akomodasi untuk sebuah pertentangan. Kuncinya kalau yang kerjasama kuncinya tujuannya bersama-sama. Kalau yang akomodasi tujuannya meredakan pertentangan. Kata kuncinya. Kita ingat kata kuncinya, terus kembangkan sendiri kata-katanya. Kalau kita harus menghafalkan satu-satu, aduh, too much. Jadi kita ingat kata kuncinya kalau kerjasama tujuan yang sama. Kalau akomodasi meredakan pertentangan. Kemudian ada lagi nanti yang asimilasi. Nanti dulu. Ini itu apa? Kerjasama ya? Iya, yang pertama kerjasama. Itu kata kuncinya adalah tujuannya sama, kemudian mau mencapai tujuan yang sama. Muncullah interaksi. Kalau yang akomodasi untuk meredakan pertentangan itu muncullah interaksi sosial tadi. Ada banyak macam-macam ini akomodasi, mulai dari coercion, compromise, arbitration, mediation, dan lain-lain. Sentenan. Pertentangan untuk pertentangan. Tujuannya itu untuk meredakan pertentangan. Ya, kata kuncinya, benar. Kita ingat pada kata kuncinya saja. Kata kuncinya meredakan pertentangan. Bla 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 bla. Orang sosiologi, orang sosial komunikasi kembangkan sendiri, gitu biasanya. Harus pintar ngomong ya. Kita ingat aja kata kuncinya. Perbanyak makan pernipan deh.
banget. Ini bentuk-bentuk akomodasi misalkan yang